Nah, selama recovery ini apa mereka kan nggak ada penghasilan, dikasih apa gitu? Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, menyoroti dampak serius bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terhadap sektor pangan dan ekosistem. Hal tersebut diungkapkan Titik Soeharto dalam rapat kerja, Raker, Komisi 4 bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Selain kerugian ekonomi, Titik menekankan adanya tekanan ekologis pada daerah aliran sungai yang jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan hidup para pelaku usaha di sektor terkait. Mengingat skala kerusakannya, legislator Partai Gerindra ini menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri oleh tiap kementerian, melainkan harus terintegrasi. Titik Soeharto mengatakan raker kali ini untuk memperoleh penjelasan secara komprehensif khususnya terkait langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan cepat, strategi rehabilitasi, koordinasi lintas kementerian, serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi ke depan guna mengurangi risiko bencana serupa. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan biaya pemulihan pasca bencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 59,25 triliun. Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh, pada Selasa, 30 Desember 2025. Selama menunggu masa recovery ini, petani-petani yang terdampak itu juga petambak dan nelayan, kan mereka nggak bisa berusaha. Ini selama sekian bulan sampai mereka sawahnya bisa ditanam lagi, itu apa bantuan yang direncanakan, yang diberikan? Waktu awal kami dengar kan Pak Presiden menyampaikan bahwa kur atau kreditnya dihapuskan karena dia pasti tidak bisa bayar lagi. Itu betul, itu sudah dilaksanakan. Nah, selama recovery ini apa mereka kan nggak ada penghasilan, dikasih apa gitu? Bisa disampaikan di sini. Waktu kemarin kami pergi ke sana, kami berkoordinasi dengan Menko Pangan. Kami mengusulkan untuk ada jaminan hidup bagi yang terdampak itu untuk kurun waktu tertentu. Jaminan hidup. Jadi, belum, kita lagi rancang. Ya, belum. Kami baru mengusulkan itu, Menko setuju, nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Jardub, ya betul. Jadi misalnya 6 bulan barangkali atau 7 bulan sesuai dengan itu. Karena mereka kan nggak bisa bergerak apa-apa itu. Jardub. Nah. Demikian Ibu. Cuma. Izin Bu Ketua, yang pertama kami mengirim bantuan seperti beras minyak goreng, dan itu jumlahnya cukup besar. Minyak goreng 6.000 ton, kemudian kurang lebih 50.000 ton beras. Tetapi berikutnya Bu, kita kalau tidak salah kami sudah juga diskusi rakortas bersama Menko Pangan bahwa ada bantuan, kita sudah usulkan. Kalau dari pertanian yang ada, kami beri bantuan tanaman semusim yang cepat Bu. Langkah kedua adalah sawah yang ringan, ini bisa langsung insya Allah maksimal 6 bulan ini bisa selesai, ringan dan sedang. Dan saya yakin staf saya adalah orang yang pekerja keras, mereka mendedikasikan dirinya, memiliki komitmen, tapi memang tidak masuk akal bahwa 60 orang akan bisa mengcover patroli di 3,5 juta hektar lahan kawasan hutan yang ada di Aceh. Oleh karena itu seperti saya laporkan tadi, Pak Presiden sudah setuju, sekarang kita pada proses komunikasi dengan Menpan RB untuk kemudian menambah rasio polisi hutan kita. Yang relatif ideal tadi satu orang 5.000 ya, untuk 5.000 kawasan ya. Meskipun kemudian ada ide dari Pak Presiden sendiri kalau bisa lebih diperkecil lagi luasnya 1:2.000. Nanti hal ini tentu akan kita
bicarakan ya terkait dengan struktur di Men4RB maupun dari segi anggaran nanti di Kementerian Kehutanan, dan pada saatnya tentu kami akan mengajukan anggaran tambahan untuk ini di Komisi 4. Kapasitas sebagai pimpinan dan anggota Komisi 4 juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik moral, material, juga kepada kementerian-kementerian mitra dari Komisi 4, dan juga tidak lupa kami dari Komisi 4 mengapresiasi dan terima kasih kepada TNI Polri yang dari hari pertama sudah turun menangani masalah bencana ini di lapangan tanpa kenal lelah. Itu kami sangat mengapresiasi. Baik Bapak Ibu sekalian, dari dialog yang sudah disampaikan ini, kita sampai pada kesimpulan rapat hari ini. Mungkin bisa saya bacakan kesimpulan keputusan rapat hari ini. 1. Komisi 4 DPR RI berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan yang telah bergotong royong melakukan tanggap darurat penanganan bencana banjir, antara lain memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Setuju? Setuju. 2. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak banjir dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan anggaran yang ada sesuai peraturan perundang-undangan. Setuju? Pimpinan Ibu Ketua, mohon maaf, ini karena pengalokasikan anggaran tahun 2026 ini kan tidak ada bencana. Mungkin kita meminta kepada pihak-pihak kementerian untuk mengajukan anggaran tambahan yang dialokasikan untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Karena tadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Menteri KKP baru mengajukan, dari Pertanian juga sudah mengajukan, mungkin tidak banyak dan meminta tambahan, jadi mungkin untuk tidak mengganggu anggaran tahun 2026 yang sudah dianggarkan. Terima kasih Bu Ketua. Ya, ini klausul baru. Izin Bu, ini kan tadi makanya kita tanya, besok kan baru rapat baru ya, yang rehat kan? rekon ya. Jadi Bu Alin, paksa kita tunggu dulu rapat para menteri-menteri ini. Kita juga belum tahu sumber anggarannya dari mana, tapi kalau memang kemudian menjadi tanggung jawab kementerian masing-masing, nah ya terpaksalah bapak-bapak balik lagi ke sini toh untuk minta penambahan anggaran. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.